Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel ini, di channel Seven House Studio. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Buat kalian yang baru masuk di channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Sebelum dimulai, siapkan apa? Opai dan Rokai. Dan sebelum mulai, kita masuk ke intro. Di awal cerita, sebuah penjara di Korea Selatan diperlihatkan aktor utama dalam film ini yang bernama Pak Wong Kul. Dia adalah seorang bos gangster yang mendapat hukuman penjara selama 28 tahun. Dan dia dijuluki sebagai si tangan besi. Pak Wong melihat para tahanan lainnya sedang membuat keributan. Ketika dia datang, semua tahanan langsung membungkuk kepadanya dan mencekik yang sok jagoan. Tak lama kepala sipir datang membubarkan mereka. Kepala sipir itu secara pribadi kemudian menunjukkan sebuah berita tentang organ tubuh manusia yang hilang ditemukan di Pelabuhan Ucheon, yang dimana organ itu milik bos gangster di timur bernama Myung Suk, sahabatnya Pak. Seketika Pak Wong yang mendengar itu marah. Kepala sipir memberinya waktu 2 hari untuk cuti dan keluar dari penjara untuk mengunjungi pemakamannya. Kala itu Myung Suk mengunjunginya, dia bahkan memberikan sarung tangan peninggalan ibunya agar Pak Wong lebih mudah untuk menjahit. Pak kemudian mengunjungi kakaknya yang dijuluki si anjing gila. Dia didiagnosis terkena kanker. Dia pun bertanya tentang kematian sahabatnya. Lalu kakaknya memberikan sebuah berkas kepadanya. Pak Wong kemudian menghubungi Yongmi, petugas polisi yang dijuluki wanita iblis, di mana Pak punya hubungan baik dengannya. Dia terlihat sedang mengawal mobil tahanan. Karena mobil itu tiba-tiba kehabisan bensin, Myung mengganti rute agar mereka bisa mengisi bahan bakar. Di sebuah toilet, seorang penipu bernama Jessica sedang membuang barang bukti kejahatannya. Dia adalah salah satu tahanan yang dibawa anak buah Myo. Karena keseksiannya, tahanan yang berada di dalam mobil langsung menyorakinya. Perjalanan kembali dilanjutkan. Saat berada di tol, tiba-tiba sebuah bis dengan sengaja menabrak pembatas jalan dan langsung menghantam semua konvoi mobil polisi dan mobil tahanan ini. Narapidana yang kembali sadar langsung berusaha untuk melarikan diri. Begitupun dengan si seksi Jessica yang langsung membuka borgolnya karena 2 polisi yang mengawalnya tidak sadarkan diri. Myung kemudian menghubungi kantor pusat, namun tiba-tiba sebuah mobil yang membawa para pria bertopeng muncul. Mereka langsung mengejar para tahanan yang hendak kabur. Para pria ini ternyata akan membawa bos mereka, yaitu No Sang-si. Lalu seorang tahanan bernama Yosung melawannya. Dia kemudian menghubungi kantor polisi untuk meminta bantuan. Tiba-tiba salah seorang pria bertopeng akan menusuknya, namun untungnya Myung mencegahnya dan naasnya Myung sendiri yang tertusuk. Yosung langsung mengejar pria itu dan sempat melihat tato di lehernya. Dia langsung pingsan saat mobil mereka menabraknya. Ketika sadar, Yosung berada di rumah sakit dengan tangan diborgol. Pak Wong yang masih mendapatkan cuti segera pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Myung yang berada dalam kondisi kritis. Si tangan besi ini langsung marah dan murka. Dia langsung mencari pelakunya. Kelompok gangster pun dihabisi seorang diri. Mereka mengaku anak buah dari Sang-si. Terungkap pula geng timur dan geng pusat sekarang bergabung. Sementara itu Jessica menyamar jadi seorang dokter agar bisa meloloskan diri dari rumah sakit. Seorang polisi songong bernama Jo Dong-cho menemui atasannya untuk meminta dirinya yang menangani kasus penangkapan kembali para tahanan ini. Setelah kasus ini dia tuntaskan, dia meminta promosi jabatannya. Saat keluar, dia berpas-pasan dengan Om Butak alias si anjing gila. Ternyata dia adalah seorang polisi senior yang bertugas untuk kejahatan khusus. Dari kepala polisi, si anjing gila ini mendapatkan informasi tentang pimpinan gangster pusat adalah No Sang-si.
Dia berpura-pura menjadi pengusaha karena kasus suap sebulan lalu dia ditangkap. Ketika di penjara ada seorang yang mencoba membunuhnya, untuk itu dia menghubungi Myung untuk dipindahkan dan mendapat perlindungan, dan imbalannya dia akan memberikan informasi otak dari sebuah kejahatannya. Bahkan mereka menebak ada seorang pengkhianat di tubuh polisi. Kepala polisi pun mengembalikan pistol dan ID card agar kasus ini diselidiki diam-diam. Judong akan bertindak cepat untuk menangkap para tahanan yang kabur itu sebelum tim lain mendahuluinya. Dari mulutnya terungkap beberapa tahun yang lalu, Ogutak membentuk tim dari para tahanan untuk membongkar kasus para penjahat kelas kakap. Tim tersebut terdiri dari si tangan besi yaitu Pak Chul, kedua Ogutak si anjing gila, ketiga Myung yang dijuluki si wanita iblis, dan keempat Jung Taisho yang sebagai si mesin pembunuh. Ogutak kemudian pergi ke rumah sakit untuk menemui Yesung yang sedang terlihat menemani Myung. Dia berencana merekrutnya masuk ke dalam timnya. Terungkap Yesung adalah seorang mantan polisi yang dipenjara selama 5 tahun akibat tidak sengaja membunuh tahanannya. Jika dia bersedia menerima tawaran Ogutak, maka imbalannya dia akan dikeluarkan dari penjara. Tim kemudian berkumpul, namun menurut Pak Chul, Taisho tidak ingin bergabung karena sekarang dia sudah insaf dan tidak ingin mengotori lagi tangannya dengan darah. Ogutak kemudian menjelaskan beberapa target yang harus mereka tangkap. Pertama, Song Tae, pembunuh berantai dengan hukuman mati yang telah menghabisi banyak korban, terutama kakek-kakek dan nenek-nenek. Kemudian Changmin, pencurian, perampokan, dan pemerkosaan yang pernah melarikan diri dari penjara. Bahkan banyak polisi yang tidak sanggup menangkapnya. Target ketiga adalah No Sang-si, pimpinan gangster yang mengakibatkan banyak polisi tewas. Dan yang terakhir Jessica, dialah yang menjadi target pertama mereka melalui temannya. Di sebuah kedai makan, seorang preman mengaku bernama Pak Choi sedang memeras pemiliknya. Namun dia terkejut dan ketakutan ketika melihat Pak Chol yang asli. Dia hendak kabur, namun kemudian Pak Chol memukulnya hingga pingsan. Di situ Jessica tampak senang saat bertemu dengan Chuljo karena mendapatkan identitas baru darinya, padahal Pak dan timnya sedang memburunya. Dia berusaha kabur, melarikan diri, tapi tidak bisa lolos dan berhasil ditangkap. Shin berpindah ke sebuah kelompok dari para pejabat APG tua. Kemudian muncul seorang pria bertato di lehernya yang dipanggil Ketua Kim, datang dengan anak buahnya. Ruangan tersebut dipantau oleh seseorang yang tidak diperlihatkan wajahnya. Kim adalah buronan yang membebaskan No Sang-si. Di markas, Jessica mengaku tahu betul siapa Changmin dan dia mengusulkan untuk menggunakan taktiknya untuk melumpuhkannya. Jessica akhirnya ikut bergabung dengan tim ini, dan imbalannya dia akan dibebaskan jika berhasil menangkapnya. Kepala polisi kemudian mengirim setumpuk berkas yang berkaitan dengan para korban cinta dari si Changmin, target kedua mereka. Setelah Jessica menghubungkan seluruh korbannya dalam sebuah peta, dia menyimpulkan seorang wanita yang sedang menjadi target kejahatannya lagi. Tim segera bergerak ke lokasi. Jessica memintanya untuk menyerahkan Changmin. Buronan yang sedang santai makan ini dikejutkan karena polisi akan memburunya. Yosung segera mengejarnya, namun si anjing gila ini tidak kuat untuk berlari. Sementara itu, Pak dari jauh mengawasinya. Dia cukup santai sedangkan Yesung berlari kencang untuk menangkapnya, namun pada akhirnya Pak lah yang berhasil mendapatkannya. Wanita itu datang kembali hingga Changmin menyandaranya. Jessica kemudian memberi kode untuk menyemprot matanya. Dan tiba-tiba si polisi koplak Jenggo datang dengan enaknya membawa buruan mereka. Ogutak yang kambuh langsung dibawa ke rumah sakit. Yosung mengatakan kepada dia tidak menemukan Pak di gereja. Dia tidak akan kabur, namun punya rencana tersendiri dan tidak akan berhenti untuk menangkap para penjahat yang telah membunuh sahabatnya. Chunho adalah salah seorang jejeduk gangster yang tertidur di mobilnya. Dia terkejut saat melihat Pak di depannya.
Dulu si Chun ini adalah anak buah dari Pak. Dia mempertanyakan sosok ketua pusat yang dijawab oleh si Chun Ho sebagai manusia hantu yang tinggal di pelabuhan. Tiba-tiba anak buahnya datang dan Pak langsung mengejar mereka dan menghajar mereka. Jessica dan Yesung kembali menjemput Pak. Hasil investigasi, pembunuh Myung Suk adalah pemimpin gangster pusat yang belum diketahui identitasnya. Tim pun datang ke kantor polisi untuk langsung menginterogasi Chang Min. Setelah Jessica menghajarnya, Chang Min pun buka mulut bahwa No Sang-sik dan Sung Tae tidak sengaja tertangkap kamera di terminal. Scene berpindah ke seorang psikopat bernama Sung Tae. Tanpa rasa ampun, dia menghabisi dua polisi yang sedang bertugas patroli malam. Bahkan No Sang-si yang berada di sana hanya menyaksikannya. Tim menemui wanita bernama Ham Min Jung yang melaporkan kejahatan Sung Tae. Dia begitu menyesal melaporkannya karena sekarang dirinya lah yang ketakutan setengah mati. Saat tim kembali pulang, rupanya Sung Tae sudah berada di sana untuk membunuhnya. Kepala polisi Myung-buk menunjukkan rekaman kamera mobil saat dua polisi dibunuh oleh Sung Tae. Dan bukti No Sang-sik berada di TKP. Di sebuah bar, No Sang-sik menerima buku catatan kejahatan organisasinya yang bisa dijadikan alat bukti. Sementara itu, Han Ni-jung datang ke tempat kerjanya di sebuah tempat karaoke. Dia terkejut saat melihat petugas resepsionisnya telah tewas. Dan tiba-tiba Sung Tae muncul. Si psikopat berbahaya ini akan menghabisinya. Sementara itu, Yesung dan Jessica berpas-pasan dengan No Sang-si. Dia balik arah untuk mengejarnya. Dan Jessica masuk untuk mencoba menyelamatkan wanita itu. Di saat Jessica kesulitan membuka pintu, Pak Chol pun datang membawa palunya Hanoman. Karena Pak Chol kesal sama si psikopat itu, Pak Chol pun langsung membunuhnya dengan mematahkan tulang tubuhnya. Di sisi lain, Yesung berhasil menangkap No Sang-si. Dia langsung dibawa ke markas Pak Chol hendak mengecek businya karena dia telah membunuh sahabatnya. Namun dua rekannya ini mencegahnya. Terungkap pimpinan gangster pusatnya bernama Yoshihara, seorang bos gangster Yakuza yang sangat besar pengaruhnya dan sangat ditakuti. Bisnis mereka bukan hanya sebatas narkoba saja, namun penjualan organ manusia. Bahkan mereka menipu semua orang untuk dijadikan objek eksperimen. No Sang-si kemudian memberikan buku kasbon tersebut sebagai alat bukti. Tiba-tiba kepala polisi Neubuk datang dengan pasukannya, termasuk si Kim yang memiliki tato di lehernya. Kepala polisi busuk ini rupanya pengkhianat sebenarnya. Dia bekerja sama dengan Yoshihara. Setelah No Sang-sik dibawa dan buku itu, Pak Chol, Jessica, dan Soyoung diikat di sebuah tiang. Kemudian tempat ini dibakar. Sementara itu Ogutak juga datang untuk menyelamatkan mereka. Dia menabrakkan mobilnya untuk melumpuhkan pasukan yang menjaga tempat itu. Sementara di dalam, Pak Chol berjuang sekuat tenaga untuk memutuskan talinya. Dan ternyata si polisi koplak ini sudah melakukan kerjasama raja dengan Pak Chol untuk menangkap polisi berkhianat. Di markas gangster, Myung-buk menyerahkan buku itu kepada Yoshihara, dan No Sang-sik dihajar hingga tewas. Mereka berniat menguasai seluruh benua dengan barang haram tersebut. Pak Chol memerintahkan si kaki besi untuk masuk ke markas gangster dan menghajar mereka agar tim semua bisa masuk. Karena tim berhasil lolos dari usaha pembunuhan, Neubuk dihukum oleh Yoshihara. Di sana, 5 orang harus melawan ratusan anggota gangster. Saat itu Pak Chol alias si tangan besi meminta 3 rekannya pergi, sementara itu dia dan si kaki besi akan menghadapi mereka. Yang dimana di sisi lain, si anjing gila yang tidak kuat capek dan tidak mau berkeringat, dia lebih memilih menggunakan pistolnya untuk melumpuhkan anggota gangster.
등록은 하나도 안 쉬웠어 이 새끼야. Di situ Yoshihara mulai ketakutan dan berencana pulang ke kampungnya di Jepang. Dan terjadi pertarungan Soyung melawan si leher bertato. Di tengah pertarungan Pak Chol pun datang menawarkan bantuan, tapi Soyung menyuruhnya untuk pergi menyusul Yoshihara. Walaupun Soyung sudah kewalahan melawannya. 어디가? Tiba di atap, si tangan besi harus berhadapan dengan si Yoshihara dan beberapa anak buahnya. Namun naas Jessica yang tertusuk di perutnya dan terjatuh dari atas, begitupun dengan si Pak Chul yang diserang dari belakang. Di mana Soyung berhasil melempar si leher bertato dari atas hingga jatuh dan tewas. Dan duel pamungkas terjadi antara mantan gangster si tangan besi dan Yoshihara, bos gangster Yakuza. Pak Chol yang kuat akhirnya berhasil membantai Yoshihara dan anak buahnya. Dan Agutak memberi hadiah bogem untuk atasannya yang kacau ini. Jessica pun rupanya menggunakan rompi anti peluru sehingga kondisinya baik-baik saja. Dan tim pun berhasil menuntaskan kasus ini. Seperti biasa, ketika semuanya sudah selesai, polisi koplak dan pasukannya datang. Dan film pun berakhir. Oke sobat semua, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Maaf jika ada salah kata dari saya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.